Yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi bersama gua nih guys, Faisal Satif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone. Nah guys, kali ini gua kedatangan seorang tamu, teman lama gua. Dia itu seorang videographer wedding awalnya, tapi habis itu dia naik kelas sampai kerja di kementerian. Nah itu dia juga pernah videonya ditayangin di sosmednya presiden kita Bapak Jokowi. Keren banget deh karyanya. Oke deh, kita ngobrol-ngobrol biar kita semua kenal sama si Mas yang satu ini. Kita sambut ya Mas Vanda, silakan datang. Boleh tepuk tangan nih guys. Oke. Fotografer wedding andalan gue ya. Kalau ada project wedding pokoknya kontaknya Faisal. Terima kasih kepercayaannya nih Mas Vanda nih. Oke. Akhirnya nyampe juga nih. Rumahnya kan lumayan jauh Mas ya. Pamulang. Di Pamulang ya, masih nyampe ke studio gue Depok nih. Lintas provinsi tapi nggak terlalu jauh. Ingat mungkin kampusnya dulu di sini ya. Iya, nostalgia nih kalau ke Depok. Waktu itu UI jurusan apa Mas? Jurusan broadcasting. Oh jurusan broadcasting. Ya, komunikasi. Oke nih Mas, biar si teman-teman PKL di sini juga tahu, sama mungkin yang nonton Nubi Sabi ini belum terlalu kenal sama Mas Vanda, boleh dikenalin Mas. Profesinya apa gitu. Oke, teman-teman Nubi Sabi ya. Gue Vanda, teman lama dan masih temen lah sekarang pasti. Kalau profesi sekarang dan kesibukan sekarang sih bisa dibilang apa ya? Ya konten kreator, masih lebih tepatnya konten kreator atau konsultan konten. Tadi dibilang di kementerian, tadi emang sempat pernah ke kementerian 2 tahun. Setelah itu gue resign, ya sekarang wirausaha untuk bikin project video dan konten. Ya yang banyak kliennya sih emang kementerian dan instansi-instansi gitu. Terus kalau nggak salah Mas Vanda juga pengurus di MUI ya? Ya alhamdulillah dari tahun 2020 alhamdulillah dikasih amanah, diajak oleh teman senior di bagian apa Mas ngurusinnya? Di Komisi Infokom, sama ngurusin media dan informasi di MUI. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Sekarang kita tarik mundur jauh nih Mas Vanda nih. Ini kan podcast Nubi Sabi tuh benang merahnya adalah tentang kisah awal seorang yang sekarang udah sabi, bahkan udah profesional, udah beyond sabi. Awalnya tuh kan pasti nubi-nubi juga kan nih. Iyalah. Nah, boleh nih Van, lu ceritain dulu tuh awalnya tuh lu mulai ketemu sama dunia dokumentasi ini tuh gimana tuh? Dari SD kah atau gimana tuh? Iya. Dari masa kecil atau remaja sih sebenarnya kalau untuk hal-hal yang bersifat teknis produksi konten media nggak kenal, cuman memang dulu suka nonton film, nonton TV, pokoknya dengerin inilah konten kreatif itu. Akhirnya itu yang bikin gua pengen kuliah di broadcasting, jurusan yang SMA-nya apa? SMA sih biasa. SMA gua malah di IPA dulu. Jadi karena waktu itu ya nyenengin orang tua dulu lah, pengennya di IPA ya udah, tapi ternyata bahkan waktu dulu tuh SPMB zaman itu juga masih SPMB. Iya, masih SPMB, ujian gitu ya, saringan masuk ya. SPMB itu jurusan pertama yang gue pilih kedokteran. Karena supaya nyenengin orang tua, kedokteran. Jurusan kedua baru komunikasi, ya jurusan ketiga Inggris kalau nggak salah. Kedokteran UI juga? Di UNER waktu itu. UNER. Kan terus tinggal di lebih dekat sana, jurusan kedua komunikasi. Ternyata tapi belum beruntung. Nggak ada yang tembus tuh SPMB, tapi pas tes D3 di Broadcasting UI masuk. Ya udah akhirnya kuliahlah di sini di Broadcasting UI. Dulu di UI itu D3 masih masuk FISIP tuh. Nah, sekarang kan udah masuk ke fakultas sendiri ya. Ada gitu. Udah kepisah. Jadi terus dari setelah di Broadcasting itu gua lanjut S1. Lanjut S1 apa? Di komunikasi broadcasting juga di Al-Azhar. Al-Azhar. Di Al-Azhar. Di Al-Azhar itu sambil kuliah gue udah mulai ini. Udah megang kamera tuh pas awal kuliah? Belum, malah enggak. Belum. Jadi teori aja waktu itu tuh. Awalnya malah lebih suka ini nulis. Di praproduksinya, Pak. Di konsep gitu-gitu ya. Skrip. Jadi gue waktu kuliah tuh udah sambil freelance script writing gitulah ke TV-TV, ke PH gitu. Proper ya persiapannya, karena lu justru emang menguasainya dulu. Awalnya konsep-konsep gitu, pre-pro gitu ya? Gue lebih ke konsep sama mikir lah waktu itu. Bahkan waktu kuliah broadcasting pun dulu itu waktu pelajaran yang teknis banget gitu, kayak editing atau produksi TV gitu, gue cenderung
absen Bang. Gitu, Malah gitu. enggak. Tapi yang ngebalik gua akhirnya gua megang kamera dan teknis produksi banget itu ketika setelah gua lulus dari Al Azhar. Udah S1 tuh Ya, gua ngikut ke salah satu tokoh nasional lah. Tokoh nasional. Ya, Pak Mahfud MD waktu itu. Oh, tokoh. Tokoh nasional, ikut bukan Pak tokoh, Mahfud. tokoh nasional. Tokoh langsung ketemu Pak Mahfud tuh. Ya, alhamdulillah waktu itu awalnya gue karena ngefans ngefans Pak Mahfud, dan karena gue nganggap Pak Mahfud itu representasi Gus Dur nih, kayak baju yang gue pakai nih ya. Akhirnya gue menawarkan diri awalnya, menawarkan diri ke Pak Mahfud, timnya Pak Mahfud. Barangkali butuh relawan yang bisa kompeten di media atau komunikasi gitu. Akhirnya malah sama timnya yang kebetulan dosen UI juga ternyata dipanggil. Kalau gitu kerja sini aja sekalian gitu. Tadinya mau nawarin jadi relawan, diajak ini ya. Makanya saran-saran buat teman-teman Nubi Sabi ini, kalau memang ada kesempatan ada peluang, menurut lo itu lo enjoy, nyaman di situ, pengen belajar, tapi syukur-syukur bisa jadi kerjaan ya alhamdulillah. Gitu. Coba aja dulu ya. Coba aja. Malah gue jadi nawarin diri jadi relawan, akhirnya malah di kontak buat ikut kerja. Tahun berapa tuh? 2013 sampai 15. Sosmed belum terlalu ini deh tuh ya. Kan musim kampanye itu. 2014 kan musim pilpres lah, musim pilpres. Nah, tapi di situ akhirnya karena gua dituntut untuk namanya tim yang ikut tim tokoh gitu kan biasanya, apalagi zaman itu bukan kayak tim media yang bener-bener punya struktur yang komplit lah. Ada sutradaranya sendiri, ada fotografer sendiri, enggak. Belum jadi ya. Waktu itu gue ngehandle hampir keseluruhan produksinya. Ya foto, ya posting di medsos. Jadi adminnya juga gitu. Bikin caption, admin gitu lah. Jadi hampir semua kerjaan produksi konten itu gue handle lah, meskipun mungkin nggak canggih-canggih amat gitu, tapi ya alhamdulillah dari situ gue jadi terbiasa ngehandle produksi konten lah, mulai dari konten plan, misalkan bulan depan ini ada event apa gitu ya. Berarti gue harus bikin konten begini, nanti gue butuh misalnya nanti Agustus ada 17-an nyiapin gitu ya. Terus nanti tokohnya ini gue suruh maksudnya gue arahkan untuk bikin ngomong apa gitu. Jadi lu langsung interaksi langsung gitu ya sama Pak Mahfud? Iya, interaksi langsung. Gokil. Bahkan sempet ngajudanin waktu itu. Karena waktu itu setelah pilpres ajudannya sempat ditarik. Sempat resign dulu lah. Waktu itu Pak Mahfud lagi apa? Non job pemerintah sih, jabatan pemerintah nggak ada. Belum. Waktu itu kan 2013 beliau pensiun dari ketua MK. Habis itu mendirikan lembaga yayasannya sendiri. Kebetulan butuh konten kreator akhir-akhir itu. Nah, gua waktu itu masuk. Nah, itu udah bisa moto kan? Ya bisa, tapi ya belajar aja. Saat itu juga di kuliah sih diajarin kan, di kuliah tuh diajarin kan. Ada punya kamera? Belum juga. Jadi di kuliah kamera teman juga. Kamera teman atau kamera kampus? Kamera kampus. Tapi kamera kampus pun kan kamera waktu itu masih diajarin yang produksi video yang studio gitu Pak. Iya, yang gede-gede gitu kameranya. MD 10.000 lah gede-gede gitu. Atau kamera studio. Kalaupun kamera SLR ya waktu itu ya, belum ada mirrorless. SLR ya paling dari teman-teman aja. Tapi akhirnya dari situ gua disediain alat kamera, dari situlah mulai belajar. Pas di tim itu? Di tim itu baru benar-benar belajar gokil kamera, juga. Ngedit. Masuk nekat juga. Iya, jadi ya. Tapi jualannya lo waktu ke tim itu supaya gue bisa kok dipercaya, lo bilangnya lebih ke sebagai konseptor itu tuh, pre-pro. Enggak sih ya. Namanya itu waktu itu ya kita bilangnya ya insya Allah bisa bantu di bidang yang dibutuhkan dan mau belajar gitu aja. Ya standar-standar inilah, standar speak kalau rezeki itu langsung sama Pak Mahfud. Speak psikologi kalau mau tes wawancara gitu. Pokoknya meyakinkan aja bahwa lu bisa bidang dan mau belajar. Padahal gitu. kenyataannya masih belum terlalu menguasai. Meskipun waktu itu kuliahnya ya di bidang itu. Iya, tapi gokil juga. Nggak ada alat tuh ya. Terus akhirnya dibeliin apa, inget nggak waktu itu? Canon 60D. Enggak, 600-an, 600 apa 550 ya? Iya, 600 Pak. Masih APS-C itu. Lo request apa dikasihnya itu? Dikasih. Lensa apa? Kit?
lens kit lah. Lens Tapi kit. double 1855 sama Sama telenya 55 200. berapa waktu itu ya? Iya gitu. 200. Oke, itu lu suruh foto, suruh video gitu. Iya, foto, video, posting, bikin caption, bahkan balesin tweetnya Pak Mahfud sendiri. Oh. Waktu itu gue Oh, lu sempet megang juga. ngajarin, Oke, ngajarin beliau, Pak, kalau nge-tweet begini, balas tweet. Oh, oke. Sampai sekarang udah terbiasa. Itu perjalanannya kemana aja, Van? Keluar kota kah atau Kalau waktu di zaman Mahfud sama Pak Mahfud lebih banyak ke pesantren, Pak. oh ke pesantren? Iya, karena ini ke pesantren dan kampus. Beliau kan backgroundnya akademisi, jadi biasanya sering mainnya ke kampus atau pesantren. Kalau waktu zaman pilpres kampanye itu seringnya ke pesantren. Oh. Jadi beliau tuh emang apa ya, konstituennya pemilihnya kan lebih ke wilayah. Itu di mana? Daerah Jawa atau sampai ke Sumatera? Seringnya Jawa, tapi Sumatera, Pernah Kalimantan pernah waktu zaman Pak Mahfud ya. Itu baru pengalaman lo pertama kali keluar kota atau Keluar kota ya. Itu tuh. Itu. Jadi lu langsung terjun pertama kali sebagai tim produksi, terus juga ikut langsung keluar kota tuh. Ikut nempel keluar kota. Boleh dibocorin nggak sih, Van? Itunya apa namanya? Bayarannya tuh berapa tuh? Saat itu tuh? Saat itu ya. Lebih tinggi di atas UMR enggak kah? lah, sama. Sama. UMR. Waktu itu UMR. berapa? Waktu itu gua 3,5 apa 4 gitu ya. Oh, oke. Tuh kalau tim-tim kayak gitu sendiri apa lo pas berdua cuman lo dampingin apa ada tim lain lagi? Kalau yang media gua doang. Cuman di atas gua kan ada yang senior, Sekretaris gitu-gitu senior kali ya? lah. Bukan Yang dosen gua di UI juga itu. Yang Oh, senior ngawal yang juga tuh. dia lebih ke ini aja, beliau supervisor. Supervisi Itu gitu yang ya. eksekusi produksi media. Sampai ini juga nggak ngelobi gitu misalnya lo? Enggak lah. Oh, lo Lebih, maksudnya toko-toko yang lainnya. Bukan, maksudnya misalnya Pak Mahfud mau ketemu siapa, jadi lo yang ke jalan ini Pak, nanti Pak Mahfud mau ini, lo nge-brief gitu maksud gua. Oh, enggak sih. Enggak. Waktu itu kan kebanyakan liputan ya. Oh, jadi lo hanya liputan aja liputan gitu paling ya? kalau iya paling ucapan-ucapan testimoni apa. Itu berapa lama tuh, Van? Ya 2 tahun kan. Oh, 2 tahunan. Tapi intensitas setelah pilpres pun itu agak menurun karena beliau lebih banyak di Jogja. Nah akhirnya gue resign di 2015 kan. Resign karena gue ngerasa nggak enak lah. Dibayar tetap tapi kerjaan gue jarang gitu. Oh gitu. Resign. Jadi bukan beliau yang memberhentikan tapi lo karena nggak enak. Karena nggak enak karena sering ke Jogja kan. Cuman gue nggak ngawal ke Jogja karena kalau ke Jogja kan beliau ngajar atau ke keluarganya, rumah keluarganya di Jogja, ada yang di Jogja. Jadi lu ngantor apa enggak? Waktu itu Iya, waktu ya tetap itu. ngantor, tetap ke kantor, tapi nggak kegiatannya tapi sedikit kegiatannya gitu ya? sedikit lah, Oh, berkurang. oke. Karena merasa nggak enak, ngerasa magabut, udah resign dan pengen coba keren juga tuh. kesempatan Padahal karir lain. ya magabut bukannya asik ya? Iya. Kalau buat lu enggak ya? Kadang-kadang asik. Kadang-kadang asik. Tapi abis cabut itu gimana? Ngapain? Habis cabut makanya gue udah mulai melirik ini apa namanya jasa-jasa Freelance. freelance dokumentasi lah, baik wedding atau event. Nah makanya tahun-tahun itu kan gue ngontak lu. Oh iya. Terus iya, ketemu awal kita Amor. ketemu ya? Awal-awal kita ketemu kan 2015 akhir atau 16 Itu awal lah. dari ini ya, dari Facebook ya, grup Facebook ya? Iya, grup bukan DCI itu. Oh iya benar, dari grup DCI itu ya. Itu tahun-tahun segitu kan. Oh iya, yang kita janjian di Lawson ya? Langsung gue mulai ngontak-ngontak memperbanyak temen buat apa supaya ada apa ya di bidang dokumentasi. Kalau nggak event salah gitu. lu sempat motoin BCL juga waktu itu ya? Di IG. Gua ngeliat lu Lupa motoin. gua. Oh, lupa. Tapi mungkin pas ada event kali kebetulan ya. lu ada BCL ya gitu. Agnes kali. Oh ya, Agnes Iya, gitu Agnes, ya? Agnes Monica. Waktu ada event. Oh itu lu bukan tim dokumentasinya bukan? Bukan timnya Agnes tapi tim Event. dokumentasinya event. Oh, oke. Terus habis itu perjalanannya gimana tuh? Lu udah cabut terus coba ngebuka jalan freelance. 2015 kan udah mulai freelance tuh. Itu udah punya wedding kamera? event. Udah. Oh, nabung kamera tuh yang pertama dari gua tim Pak tuh Mahfud. Nikon, Mbak. Nikon Oh, iya. D berapa ya? 5.000. 5.300 apa 400 itu zaman itu ya. Heeh. Itu Itu beli baru. beli lupa gua baru apa second ya. Terus Pokoknya itulah. lensanya Lensanya Sigma masih Widih. sampai sekarang ya. Oh, Tapi waktu iya. itu Sigma for Nikon. lensa andalan lo ya. Lensa Sigma berapa? andalan. 1835. 1835 f1.8. Sampai yang telenya? Oh belum, waktu itu belum. Ini 7200 Pak. Oh, udah 7200 itu Nikon ya. tapi ya, 7200 Nikon. Oh, iya benar. Lensa andalan lo deh. Lo dulu pakai Nikon juga kan? Iya. Kayaknya sama kita dulu itu. Terus abis itu lo freelance jalan tuh wedding. Lumayan jalan kan ya. Bahkan gue sempat punya vendor terus gue iklanin di ini waktu itu. Bright Story gitu-gitu. Oh, sempat sampai ke sana. Tapi ternyata di tengah jalan itu
ya vendor pakai nama sendiri. 2016 2016 awal ada yang ngontak gua, temen lama juga, yang masih satu jaringan, buat ikut bantu di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi waktu itu. Nawarin jadi tenaga ahli, bantu konten dan medsos dan dokumentasinya kementerian waktu itu, Kemendes. Akhirnya ya udah, menurut gua menarik, gua masuk situ 2016 sampai 2017. Di situ gua itu ngerjain apa tuh? Kalau di situ tugas utamanya ini yang pasti ngeliput kegiatan menteri atau kementerian. Yang kedua ya bikin konten medsos kementerian. Waktu itu di situ kalau kelas kementerian mah alat mah udah disediain, kita minta apa bisa dikasih lah, asalkan pertanggungjawabannya jelas. Nah di situ baru gue ngerasain megang A7S2. Gitu, langsung ya. Itu awal-awal A7S2 masih mahal banget tuh ya. 7S2 dan lensa GM-nya itu kan. Iya. Dan dari pas di kementerian juga pengalaman yang berharga menurut gua, pengalaman sosialnya. Karena kita dapat kesempatan keliling daerah. Keliling daerah lagi. Ngeliput daerah kan ya, dari apalagi ke Kementerian Desa kan lebih ke pelosok-pelosok daerah. Alhamdulillah sih dari situ udah semua pulau-pulau besar mah udah lah ya. Itu lo di sana suruh buat video gitu ya. Lo ngerancang konsep apa, ada tim nih? Kalau dulu kan lo one man show. Nah, kalau ini Kemendes? Ini one man show juga. Karena kita sebagai pegawai Kemendes atau tenaga ahli Kemendes waktu itu. Tim sih ada. Adanya cuma tim penulis, fotografer, videografer waktu itu. Nah, gue videografer. Yang pasti kan itu tadi, yang tugas utamanya ngeliput menteri atau event kementerian. Tapi biasanya gue suka ngulik gitu. Ngulik? Karena gue ngerasa bosan kan ngeliput kegiatan yang udah dirancang acaranya. Menteri atau kementerian itu kan cenderung gitulah, monoton gitu. Biasanya gue kalau ada kesempatan waktu di daerah, misalkan masih ada sehari, jadi misalkan menteri udah pulang hari Senin ya, kita pulangnya hari Selasa. Di Senin sore atau Selasa pagi itu gue suka nge-explore, daerah sini apa yang bisa kita jadiin video gitu. Akhirnya gue inisiatif sendiri biasanya atau sama temen yang dampingin, yang jalan bareng, kita nge-explore, bikin video story tentang ya kesuksesan program atau sosok inspiratif daerah situ. Jadi dari situ gue mulai ngulik, bikin video feature lah istilahnya sekarang kan. Video feature sampai akhirnya ada video yang dipakai sama presiden di medsosnya presiden, diposting waktu sama di medsosnya beliau. Tentang apa tuh waktu itu? Gila, sampai tentang Pak Jokowi mau posting tentang ini program dana desa di Desa Wadas di Bromo. Di waktu Bromo itu programnya ini, desa di situ itu air bersihnya kurang bagus. Dari dana itu terus dibikinin saluran pipanisasi dari gunung ke kampungnya yang ada di bawah gitu. Nah dari situ udah mulai keterusan bikin video feature yang di luar liputan lah ya, di luar liputan event yang. Terus kesulitannya apa, Van, kalau bikin video-video kayak gitu sih? Nah, video feature itu ya idealnya itu memang kerja tim ya. Itu tadi ada praproduksinya, berarti ada yang tim yang bikin konsep dan ngeriset dulu. Produksinya ya yang eksekusi ya videonya ya, lightingnya atau audionya, paskanya editor lah. Kira-kira ada 3 bagian lah. Nah karena waktu itu gua suka one man show, akhirnya 3 tupoksi ini lama-lama kebiasaan bisa dikerjain sendiri gitu. Dan dalam waktu yang singkat. Mestinya idealnya tuh misalkan vendor datang ke situ tuh, itu paling butuh 3-5 hari. Tapi karena kita udah terbiasa, gue terbiasa, sehari 2 hari udah bisa kelar tuh video yang dalam tanda kutip kualitasnya mirip-mirip yang vendor yang bikin di situ niat lah. Tuh, jadi dari perjalanan gue sama Kementerian Desa waktu itu yang menurut gue ada 2 hal yang menurut gue berkesan ya. Pertama pengalaman sosial itu, jalan-jalan keliling Indonesia. Kedua, kesempatan buat jadi videografer yang bisa apa istilahnya itu, multitasking lah, bukan one man show juga lah, multitasking. Multitasking mulai dari konsep, eksekusi sampai editing.
dan di lokasi juga gitu, langsung ngelihat oh ini daerah ini atau sosok ini ceritanya yang menarik ini, yang berpotensi cerita yang menarik apa tuh. dan waktu itu ya oret-oretan aja di HP paling. Oh. Nanti mau tanya ini gitu. Susahnya apa? Susahnya ketika harus bikin video gitu, apakah harus pendekatan ke penduduk setempatnya yang susah? Karena kan bahasanya kan pasti bahasa daerah gitu atau apanya? Kalau soal koordinasi gitu sih biasanya dibantu sama orang kementerian. Oh, ada. Orang kementerian kan ada yang ikut biasanya. Oh. Jadi kalau koordinasi sama aparat desa atau warga desa setempat gitu difasilitasi aman ya sama juga, orang kementerian. Apalagi kalau kita bawa embel-embel name tag dari kementerian lebih enak ngambilnya. Udah jelas lah ini orang mana, waktunya kemana gitu. Pernah nggak tanpa name tag itu lo jadi diusir gitu misalnya? Enggak sih alhamdulillah. Oh belum ya. Orang-orang daerah kan baik-baik kebanyakan ramah-ramah lah. Dan kalau lihat kamera tuh cenderung welcome lah. Cenderung welcome. Muka lu juga soalnya muka ramah, Van. Jadi ini orang baik-baik gitu, nggak orang ya, aneh-aneh alhamdulillah gitu. Terus abis dari situ berkembangnya lo kemana lagi? Nah, habis dari situ, habis 2018 gua memutuskan resign karena pengen nyoba pengalaman baru yang lain dan ada hal lain lah yang menurut gua udah nggak ideal gua bekerja di kementerian itu. Akhirnya mulai ini nyoba usaha-usaha sendiri. Balik lagi tuh ya. Balik lagi. Cuman waktu itu karena udah keasikan di video feature gitu. Video feature dan video-video sosial atau human interest gitu ya. Gue ngerasa udah feel wedding gue udah berkurang gitu ya. Jadi kalau kayak ngedirect yang romantis gitu udah nggak bisa gitu. Makanya waktu itu kalaupun dapat project wedding gitu pun pasti gue ke teman-teman atau ngajak temen yang biasa ngedirect, paling gue ngedit-ngeditnya doang gitu. Tapi udah mulai jarang juga sih wedding waktu itu. Setelah gue resign itu lebih banyak event. Gue mulai kontak-kontak temen yang memang lebih sering bikin video-video event atau konten instansi lah. Nah, dari situ sampai sekarang rutin di situ. Cuman sekarang juga alhamdulillah ada bendera sendiri gitu ya. Lebih sering sekarang emang di profil sama program-program instansi atau kementerian gitu lah. Sempet gua ngajak lu juga kan? Oh iya, yang waktu Kirap Pemuda itu ke Merauke. Oh iya, bener, gua ke Merauke waktu itu. Merauke pernah. Bener. Dan jadi lu tetap bikin videonya cuman berdasarkan bendera sendiri nih, bukan tergabung di instansi gitu ya. Jadi vendor sebagai vendor. Sebagai vendor. Ya, ketiga lah di. Sama waktu itu kalau nggak salah lu pernah buat video yang keren banget tuh, Van. Yang tentang kebinekaan itu tuh. Yang acara Cap Gomeh ya kalau nggak salah ya? Ya, kalau itu video buat channel pribadi sebenarnya ya. Buat channel pribadi. Jadi waktu itu kan gua sampai viral gua, sampai grup keluarga gua juga pada video itu tuh. Iya, lu jadinya kena getahnya juga ya. Jadi berarti video tersebut bagus. Apa sih video tersebut? Bisa ceritain kan ya? Mungkin ada yang belum pernah nyimak. Pas resign itu kan gue juga kepikiran ini ya, gue kan ada passion di konten-konten pencerahan yang keislaman gitulah. Waktu itu gue mikir belum banyak yang ngisi tentang channel atau konten keislaman yang moderat gitu. Nah, waktu itu bertepatan sama momen Cap Gomeh gitu. Cap Gomeh, terus gue kebetulan pengen bikin channel yang tentang keislaman yang ramah gitulah moderat. Akhirnya gue liput Cap Gomeh tapi dari sisi event-eventnya yang itu ternyata menjawab keraguan sebagian pihak bahwa itu acaranya banyak hal-hal yang musyrik lah segala macem. Nah, gue angkat dari sisi yang lebih ke humanisnya, bahwa di sini tuh banyak juga kalangan muslim yang banyak terbantu dari kegiatan Cap Gomeh ini, entah itu pedagang atau kelompok-kelompok organisasi lainnya yang bisa menampilkan produknya, atau kelompok-kelompok kesenian yang bisa menampilkan pertunjukannya di situ gitu. Kira-kira gitu tuh. Kalau nggak salah waktu itu juga yang memang lagi rame-rame tuh ya di sosial media tuh kampret cebong gitu ya. Iya, jadi waktu 2019 awal gue bikin itu memang lagi rame musim kontestasi kampanye. Baik itu kampanye yang kemarin Pilgub DKI atau yang mau Pilpres itu. Jadi cebong kampret masih rame lah. Gue punya pemikiran
kalau bisa channel ini bisa jadi inilah yang ngademin gitu. Ya, ya boleh kita berbeda pilihan, tetapi kan gak usah sampai segitunya juga ya, sampai bahkan di grup-grup WhatsApp keluarga tuh kadang kita sampai kepecah gara-gara perbedaan pilihan gitu kan. Ya. Jadi maksud video lo mungkin arahnya mau ke sana gitu ya. Lebih ke apa ya? Supaya nggak terlalu sibuk atau rame kontestasi polarisasi orang, cebong kampret, Islam yang begini begitu. Terus masih nggak buat video-video kayak gitu, Van? Nah kebetulan nggak. Kenapa tuh? Sayang banget. Kalau channelnya ya, kalau channelnya nggak. Tapi kalau konten-konten serupa ya ada di project-project lain, baik itu yang komersial apa enggak gitu. Nah kalau channel gua sendiri itu baru berapa kali gua pernah upload ya, 6 apa 7 video ya. Waktu itu gua ngerasa begini. Pertama dari sisi produksi, video-video style yang dokumenter feature kayak gua itu produksinya lama, Pak. Produksinya lama? Iya, bisa 3-5 hari, sama ngeditnya paling selama lah. Sedangkan waktu itu juga harus fokus ke hal lain lah yang kira-kira nggak bisa nih kalau dihabisin waktu cuman buat bikin konten yang istilahnya sampingan lah. Tapi utamanya kan juga harus dikejar juga, cari makan gitu, buat cari makan buat dapurnya. Waktu itu karena gue ngerasa belum bisa stabil, dan konten-konten yang gue bikin tuh waktu itu kemasannya menurut gue ya agak terlalu berat, jadi mungkin segmennya itu belum terbatas. Gitu ya. Terus yang terakhir ternyata setelah gue pikir-pikir, kalau kita mau menyuarakan sesuatu yang baik atau sesuatu hal yang besar itu nggak bisa sendirian, Pak. Harus ada tim dan gerakan yang besar juga gitu. Akhirnya gue pilih vakum dulu aja lah, vakum. Sambil gue fokus ke kerjaan yang utama, sambil gue menyiapkan gerakan yang besar itu. Entah itu dari gerakan atau dari media yang gue bikin nanti gitu. Iya sih, emang sih kalau kita pengen menyuarakan yang besar tuh harus ya banyak lah yang ikut bersuara. Tapi kan itu semua mulai dari yang kecil sih, Pan. Iya. Bener sih kayak channel lo waktu itu. Ya udah, yang video cap gomeh itu aja bisa sampai ke grup keluarga gua yang nggak tahu lu siapa. Pas gue bilang lah ini mah videonya si Vanda nih. Gitu. Jadi emang udah harusnya sih terus konsisten aja. Iya. Tapi ada sih yang gue lihat orang yang style videonya kayak gua tapi bisa viral itu ternyata. Iya. Setelah gue lihat. Kayak anak Kemenkyu itu siapa ya, orang Kemenkyu? Ferry Irwandi apa siapa? Oh iya benar. Nah, itu kan model-model gitu lumayan kan. Berat kan ya? Berat, dan dia orang Kemenko ya? Dia orang Kemenkyu. Oh. Dia orang Kemenkyu, punya passion di video production. Nah, dia bikin itu sampingannya. Tapi kan dia udah settle, Pak. Udah stabil. Udah stabil. Aman ya. Dia juga ngebahasnya juga yang wawasan dia kan, wawasan tentang keuangan. Dia bahas-bahas itu banyak tentang keuangan. Oh, dia orang Kemenkyu. Tapi kan menurut gua nggak banyak yang kayak Ferry Irwandi gitu, Mas. Iya, keren tuh video-videonya tuh. Ya lu buat kayak begitu aja sebenarnya sih, Van. Coba lagi, apalagi zaman sekarang kan platformnya tuh makin banyak, nggak hanya di YouTube doang kan. Lu bisa bikin video yang dari satu video itu bisa lu bikin banyak video, lu persingkat misalnya masuk di TikTok, masuk di Reels gitu, Instagram, biar lebih seimbang aja gitu kan. Iya. Nah kalau gue sekarang malah kepikirannya bukan guanya yang di depan layar, yang di belakang layar. Lo konsep gitu. Iya bisa kayak gitu. Sambil jadi mungkin nanti lebih ke konsep atau yang punya ide. Kalau untuk mau bikin menyuarakan hal tentang ini tuh butuh tim produksi yang segimana, strategi kontennya gimana, gitu. Nah itu udah gue mulai sih, udah mulai ada bayangan bikin tim konten sendiri, bikin media sendiri, dan kalau perlu bikin platform sendiri, Pak. Iya. Kayak gitu. Jadi di luar Instagram, YouTube kalau perlu nanti bikin aplikasi sendiri lah kira-kira bisa, gitu. Kayak gitu kan. Ini sekarang juga lagi rame kan, Instagram sama YouTube sama WhatsApp yang diblokir gitu kan. Nah, ini bentar lagi besok tanggal 20. Bener kejadian apa enggak tuh ya? Kemungkinan sih nggak gertak aja. Oh iya, gertak. Tapi nggak tahu, lihat aja. Ntar kalau ini tayang kan kayaknya udah selesai itu masalah itu. Karena kita udah terlalu tergantung sama platform besar itu. Tapi sekarang lo manfaatin sosial media banget nggak? Untuk apa nih? Buat kerjaan nggak terlalu, Pak. Oh malah nggak terlalu. Gue dari mulut ke mulut sih biasanya kalau project-project itu ya. Kenapa tuh? Kayak gue nih, sekarang kan gue lagi manfaatin sosial media banget nih. Ya gue seorang profesional di wedding gitu kan, di event.
Terus yaudah deh, gue gimana cara yang ngerangkul pasar yang lebih luas, ya gue buat kayak beginian aja. Gue kan juga bukan seorang host, gue cuman orang yang pengen belajar ngomong, pengen ketemu banyak orang, dapat ilmu lebih banyak lagi, ya bikin aja kayak beginian. Mau ada yang nonton atau enggak sih, ya mudah-mudahan banyak yang nonton, tapi itu nomor sekian, yang penting gue sih upgrade skill gue gitu. Kan lu kenapa nggak mau di sosial media? Kan lu juga dulu ada pengalaman yang di Pak Mahfud, bahkan Kemendes, berarti kan bahasa lu harusnya tuh lebih terstruktur gitu. Mungkin belum nemu momentum yang pas kali ya. Kalau dari sisi kerjaan yang rutin gue kerjain sih, alhamdulillah sejauh ini gue ngerasa udah cukup berjalan dari jaringan yang udah terbentuk sekarang gitulah. Tapi kalau mau mengupgrade usaha atau diri sendiri, ada kepikiran tapi belum nemu momentum yang pas. Misalkan kayak gue membranding diri gue sebagai konsultan konten atau apa yang itu tuh belum sampai ke situ sih. Atau gue usaha gue kayak gimana gitu, belum sampai ke situ. Ya itu tadi, gue malah lagi asik pingin bikin tim atau media sendiri, Pak. Gitu. Jadi bukan gua yang nge-expose diri gua atau jasa yang gua tawarkan, tapi pingin bentuk arus lain lagi itu, tim konten media sendiri, kalau perlu platform sendiri gitu. Terus langkahnya apa? Udah ada yang lu jalanin atau masih konsep? Sedang konsep dan ngumpulin tim. Ya, cara ngumpulin timnya tuh apa? Kayak gua nih kan, gua terima anak PKL nih. Itu kan juga bisa langkah tuh, sesimpel kayak gitu. Kalau lu mungkin ngebentuk komunitas atau grup WhatsApp atau apa? Kalau gua kebetulan ide atau ide besar yang gua pingin garap itu kan tentang, kalau nggak konten keislaman atau jurnalistik. Di broadcasting kan diajarin jurnalistik juga. Nah, gua ngerasa dunia jurnalistik sekarang dan konten keislaman sekarang itu nggak ideal lah, nggak ideal. Di satu sisi dia bisa bermanfaat kan ya, tapi di sisi lain dia juga bisa jadi masalah gitu ya, termasuk masalah kontestasi politik atau jurnalistik tuh. Lo kalau suka lihat berita clickbait segala macam gitu. Nah, gue pingin jadi gue pingin bisa bermanfaat buat ngerubah itu jadi lebih baik lah kira-kira gitu. Nah, langkah yang gue lakukan sekarang ini, kebetulan gue sambil udah ngambil S2 lagi, ngambil S2 lagi juga. Kuliah lagi nih. Jadi gue sambil tesis, sambil gue bikin penelitian, sambil bikin riset. Nah, itu fokus riset gue ke dua hal itu tadi, Pak. Tentang jurnalistik digital sama digital religion. Nah, dua fokus itu yang gue perdalam. Nah, sambil gue ngontak-ngontak dan jalin komunikasi teman-teman yang kira-kira sefrekuensi nih. Misalkan teman-teman anak konten di komunitas konten keislaman gitu. Atau teman-teman yang gue ajak, saya kalau dapat project itu yang gue ajak juga seringkali yang sefrekuensi sama gue. Jadi nanti supaya nanti sewaktu-waktu kita mau bikin, ini udah siap nih kayaknya kita mau bikin ini, nah nanti bisa jalan bareng lagi, nggak perlu nyamain frekuensi lagi. Gitu, Pak. Arahnya ke situ tuh ya. Iya. Sekarang ya. Pantesan kita jarang ketemu ya. Karena arah gue agak melenceng nih. Ya, belum menemukan frekuensi benang merahnya aja. Habis dari podcast nih siapa tahu ketemu lain lagi. Ya, perjalanan hidup memang seperti itu. Berarti udah nggak ngejalanin weddingan nih sekarang nih? Udah enggak sih, hampir nggak pernah. Ya. Tapi kalaupun ada proyek wedding kan biasanya gue kasih ke lu kan. Iya, jarang-jarang banget. Kita ngomongin gear kali ya, boleh ya? Boleh. Kalau sekarang lu pakai apa nih berarti sekarang, Van? Gue pakai Lumix GH5. Oh iya, Lumix GH5. Udah dari berapa tahun ya? 2018 atau 19 tuh ya. Setia juga ya. Lama gue pakai Lumix itu. Kenapa, Van? Kan kalau gue kan dulu, lu sempat full frame nggak sih? Full frame pas di A7S2 itu ya? A7S2. Kalau lu awal dari APS-C nah ke full frame, nah, terus habis itu kan ke Lumix ya. Itu kan sensornya MFT. Kenapa lu memilih itu? Kalau gua kan larinya ke Fujifilm nih, kayak dia APS-C. Lu kenapa memilih MFT? Karena pada waktu itu fitur videografis yang gua butuhkan ada di Lumix G5 itu. Contohnya apa nih yang? Contohnya ya format recordingnya lah ya, yang
10 bit. 10 bit Iya. sama vlognya. Oh, oke. Terus- Jadi lu selalu nge-grading tuh. Iya, dari dulu emang gue suka terbiasa. Terus slow motionnya juga. Oh, iya. Waktu itu A7S2 aja ya yang gue pegang sebelumnya di kementerian. Waktu slow motion kan ke crop dia. Iya. Nah, kan Berapa kali gitu. ke crop 2 kali, Pak. Oh, kalau 2 kali. Nah, di Lumix kan nggak ke crop tuh. Oh iya. Terus sampai berapa FPS tuh kalau nggak salah lu mix? 180. 180. Pada waktu lumayan itu loh ya. Iya. Pada waktu itu kan terus durability juga sih, Pak. Ketahanan juga. Sering ke jalan ke daerah itu habis dari ruangan sejuk ke panas-panas dan nggak overheat. Nah, itu Wih, keren enak juga tuh ya, ya, si gue suka. Lumix tuh. Stabilisernya juga tuh gue cari Oh tuh. iya. Karena gue kan jarang bawa, bukan jarang, malah nggak pernah bawa tripod gue kalau ke daerah itu. Lu pegang tangannya tuh ya. Sama gimbal paling kalau mau agak niat. Jadi Oh iya, kelebihannya mungkin itu ya karena sensornya kecil, jadi buat stabilisernya stabil. tuh dia lebih oke ya. buat run and gun juga lebih enak lah. Tapi ya plus minus ya, konsekuensinya ya nggak full frame gitu. Iya. Lensa juga sih sekarang pakainya apa? Masih tetap 1835. Masih, Pak. 1835. Masih Tapi ya, for Canon ada ya. For Canon, 1835 for Canon. Terus lo Sama pakein ini booster. adapter booster ya. Oh iya, gampang. Telenya 50-100 sekarang. Udah lumayan 50-100. upgrade lah. Sigma juga tuh. Sigma juga yang art. Asik. Tapi resikonya jadi makin rentak ini badan. Berat ini. Lensa-lensanya Tapi berat. kan bodinya lumayan kecil lah, nggak terlalu. Nggak ada niat upgrade yang ini yang S1H-nya tuh, S1H. Belum sih. Kalau gue lihat S1H atau kamera-kamera full frame baru yang Lumix ini lebih ke produksi yang lebih serius lah ya. Kalau buat style produksi yang sering gua pakai masih kayaknya Lumix G5 atau G6 kalaupun mau upgrade gitu. Gue pun kalau ada produksi yang sifatnya TVC atau komersil gitu, sewa sih malah jadinya. Oh, sewa aja ya. Sewa Sekarang sewa kamera juga. FX3 tuh biasanya tuh. Oh, lu sering nyewa itu? Ya kalau pas lagi ada produksi yang butuh itu aja sih. Gokil. Mantap. Kalau enggak ya pakai Lumix G5 aja tuh ya. Cukup lah ya. Tergantung Yang budgetnya penting kan, klien juga lah. iya, yang penting konsepnya kayak Iya. gimana, ya lu terbiasa konsep itu. Mantap sih. Terus Van, nanti kan nih 2022 nih, tahun depan 2023, habis itu rame lagi tuh politik tuh. Kira-kira lu ada nggak? Ada mungkin udah ada yang nawarin atau lu gue pengen dah coba jadi timnya si salah satu partai gitu. Belum ada sih, belum ada. Belum. Minat nggak tapi? Enggak sih, enggak terlalu. Oh. Enggak terlalu. Kecuali yang gue tahu background atau idealisme yang gue dukung itu sama gitu frekuensi. Bahkan waktu kemarin 2020 pilkada itu Tangsel itu gue sempat diajak temen juga buat bantu salah satu calon. Tapi karena gue ngerasa nggak sevisi ya, akhirnya gue tolak halus. Lu idealis juga ya. Iya. Padahal kan pasti lumayan tuh budgetnya, Van. Ya lumayan lah. Tapi nggak tahu, gue ngerasa kalau memang itu kerja yang sifatnya idealisme, ya sekalian aja total gitu. Jadi oke. kalau daripada kita kerja di situ tapi nggak nyaman gitu. Alhamdulillah kebiasaan gitu sih Sal, gue sebenarnya setelah lulus D3 Broadcasting itu kan kebanyakan temen gue itu larinya ke TV atau radio ya. Nah waktu itu kenapa gue nggak langsung kerja di TV radio juga, karena gue waktu itu ada sikap bahwa idealisme itu juga Pak. Jadi TV kan itu mungkin secara kita lihat kan yaitu adalah sebuah produksi media lah. Tapi di balik struktur produksi media itu kan ada pemodalnya macam-macam. TVA yang punya siapa, arah politiknya kemana. TVB yang punya siapa, arah politiknya kemana. Nah waktu itu gue ngerasa kalau ke salah satu media besar itu nggak mau lo jadi ngikut gitu. Gue pinginnya merdeka aja. Nggak pingin gue kerja buat perusahaan ini, tapi ternyata perusahaan ini tuh arahnya ke agenda-agenda lain tertentu. Nah gitu. Jadi makanya gue waktu itu lebih milih ya sekalian usaha aja gitu ya. sekalian aja. Kalau mau punya idealisme ya udah, makanya ikut misalkan gue sukanya gitu ke Pak Mahfud dan Gus Dur, ya udah gue sekarang menawarkan diri marah relawan kan. Tapi akhirnya ini juga jadi kerja juga.
Nah, Van, gue kan nih banyak anak-anak PKL ya. Nah itu kenapa ya mereka soal pengetahuan umumnya tuh ya jujur-jujuran aja agak kurang buat gue. Bahkan kayak misalnya contoh gue tanyain Hitler tuh, Hitler aja mereka nggak tahu tuh Hitler siapa. Kita kan zaman itu mah tahu Hitler itu siapa gitu. Padahal kan ya smartphone mereka pasti punya semua, rata-rata sebagian besar pasti punya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Iya. Menurut lo? Ya menurut gua ya itu tadi sih pola konsumsi informasi anak-anak terutama Gen Z sekarang itu kan udah dimanjakan sama media sosialnya. Ada penelitian juga bahwa orang kecenderungan lihat berita itu lewat medsos gitu. 50% lebih orang mengkonsumsi berita lewat medsos atau informasi lainnya lewat medsos. Nah, sedangkan anak-anak muda ini masalahnya ngefollow apa yang mereka suka gitu, Pak. Ya nggak sih? Mereka suka hal tentang apa fashion, ya dia follow yang fashion aja. Dia suka tentang misalkan musik, dia follow musik. Masak. Videografi aja. Sedangkan algoritma medsos ini ya, secara umum, baik itu Facebook dan kawan-kawan atau Google dan kawan-kawan, itu ada algoritma yang namanya personifikasi konten, Pak. Nah, jadi mereka melihat kecenderungan si netizen ini konsumsi konten apa, mereka akan menawarkan konten-konten baru lainnya yang satu frekuensi, satu bidang yang serupa. Dari situ akhirnya mungkin ya anak-anak PKL yang baru ini mungkin wawasan umum lainnya kurang terbuka, atau anak-anak Gen Z pada umumnya itu kurang terbuka karena mereka udah terkungkung sama informasi apa yang mereka suka aja. Istilahnya kalau di dunia kalau di dunia akademis istilahnya filter bubble. Gelembung informasi, Pak. Jadi algoritma medsos itu menciptakan gelembung informasi yang kita nggak bisa keluar dari gelembung-gelembung itu. Karena kita sukanya ini ya disuguhin informasi di situ ini aja mereka. Termasuk tadi yang kita bahas, kalau kita sukanya capres ini, nanti kan yang kita masuk konten-konten atau akun-akun ya yang suka sama sefrekuensi aja. Itu aja. Makanya polarisasi itu semakin tajam karena orang konsumsi dan debatnya itu di medsos, sedangkan medsos itu cuman menyuguhkan konten apa yang kita suka, bukan konten yang sebenarnya kita perlu. Ya waktu itu juga pernah dibahas sama Ferry Irwandi ya, pernah juga tuh ya, di YouTube. Iya bener juga ya. Makanya sih anak-anak PKL ini kok ya taunya yang itu aja ya, yang sementara yang menurut gua umum kayak misalnya nama-nama menteri, nama-nama gubernur, mereka ya karena emang nggak pernah nge-like atau nge-save postingan gitu ya. Mereka kalau mau tahu hal-hal umum lainnya ya mereka harus berusaha keluar dari gelembung informasi tadi. Coba-coba nge-follow, ngikutin konten-konten lainnya. Kira-kira buat kedepannya nih kalau misalnya hal kayak gini nih dibiarin, bakal jadi kayak apa ya? Iya itu. Ngeri juga. Ini mungkin ya. Miss historis mungkin ya. Lebih yang parahnya miss historis. Oh iya, gokil. Perlu ada ini nih, apa namanya? Yang ngajak teman-teman lainnya yang udah ya senior kayak kita gini bikin ya apa deh, gimana caranya hal tersebut tuh berkurang gitu, karena miris juga kan masa nama Hitler aja kagak tahu gitu kan. Nah, ya itu makanya tadi yang gue bilang di awal kan, karena gue ngelihat perjuangan ide yang gue perjuangkan itu ternyata nggak semudah itu tuh. Nggak cuman kita bikin channel viral jadi, tapi di balik itu kan ternyata masih ada masalah lain. Itu masalah platform. Nah, platform ini kan kalau di dunia akademis dia bilangnya winner takes all, Pak. Facebook, Instagram kalau udah gede ya, pasti dia takes all. Snap waktu itu apa yang mati ya? Pet. Iya benar, Pet. Apapun yang Facebook, Friendster gitu. Gini. Facebook ini kan yang pertama gede gitu ya. Ketika ada platform lain yang mulai gede, Facebook mau beli. Instagram kan dibeli. Iya. WhatsApp juga. WhatsApp dibeli. Aplikasi apa yang nggak mau dibeli, dia bikin, Pak. Dibikin yang sama. TikTok nggak mau dibeli ya. Dia bikin reels kan. Iya benar juga. Nah nanti mungkin nggak tahu deh TikTok ini sampai kapan gitu kan. Tapi Facebook kan selalu berusaha, Facebook dan Instagram lah sekarang. Selalu berusaha dia jadi penguasa apa namanya medsos ya, winner takes all. Sama juga Google, Pak. Google dia ngelihat YouTube mau udah mulai apa namanya keren, dibeli kan YouTube. Dibeli, itu winner takes all. Ya. Amazon, Pak. Amazonnya si Jeff Bezos itu tadinya kan cuman apa itu buku. Buku. Habis itu
e-commerce, Iya. macam-macam lah. Nah, kan Sekarang gitu. film juga Film ya. juga. Wih, Gitulah kalau di apa ya istilahnya, dinamika industri digital biasanya gitu. Oke, nih kita ngobrol-ngobrol udah hampir sejam nih, Van. Boleh. Kita kasih pertanyaan deh ke teman-teman PKL, mungkin dia kepo, pengen tahu gimana sih rasanya menjadi seorang videografer kementerian. Mau nanya gaji boleh nggak nanya gaji? Wah, santai aja. Oke deh, biarin gue yang nanya ya. Iya, iya. Oke. Bebas. Yuk. Monggo. Halo Kak, nama aku Dania. Aku mau nanya nih Kak, kesan dan pesan Kakak pernah kerja sebagai konten kreator di kementerian itu apa sih Kak? Nah, itu aja. Oke, jadi ini dan ya pesan-pesan yang gue rasain berkesan sampai sekarang ya. Itu tadi, kalau kesannya ada dua tadi. Pertama, pengalaman sosialnya Iya. yang gue bisa keliling daerah di Indonesia. Kedua, kesempatan buat gue bisa jadi videografer yang multitasking. Jadi mulai dari konsep, produksi sampai ngedit. Ya kalau pesannya ya paling ini ya, buat teman-teman PKL atau newbie ini, Iya. bahwa dunia konten kreator tuh nggak mungkin yang rame kan wedding atau event atau PH film gitu ya. Tapi di luar itu ternyata ya kayak kementerian atau instansi lain itu sebenarnya juga butuh konten kreator yang handal lainnya gitu, dan ada peluang di situ. Kadang pembukaan penerimaan ASN yang di bidang komunikasi, peranata ahli komunikasi atau multimedia gitu ada juga. Oke, makasih Kak. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Septian. Saya ingin bertanya, menurut Kakak apa aja sih hal baru dalam videografer pemerintah? Oke, Sep, thank you, Sep. Yang baru dari sisi kontennya apa orangnya nih? Video gitu, kayak buat video Produknya gitu. ya? Kontennya lah ya. Menurut gue sekarang konten-konten video kementerian udah sama kayak konten-konten produk ya. Produk atau instansi swasta yang memang kekinian gitu. Ya. Dulunya kan ada kecenderungan konten media pemerintahan tuh ya. Itu masih jadul lah kira-kira gitu. Masih jadul. Nah sekarang kalau gue lihat udah mulai banyak instansi pemerintah yang udah mulai gaul nih. Udah mulai kontennya juga kekinian, nggak cuman liputan-liputan event tentang kementerian, tapi juga ada juga menteri atau pejabatnya yang ngevlog, konten-konten ala TikTok juga udah mulai banyak gitu ya. Jadi meskipun beberapa instansi pemerintah gue lihat ada sih yang masih belum terlalu fokus tapi kayak gitu, tapi konten-konten yang kekinian trending itu menurut gue udah mulai banyak dan dibutuhkan gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman Nubi Sabi ini ada minat di situ, menurut gue sangat terbuka lebar karena instansi-instansi pemerintah itu butuh tenaga-tenaga kreatif yang biar bisa mencitrakan instansi pemerintah banget itu anak muda banget. Ramah dengan anak muda gitu, dekat dengan anak muda. Iya, supaya pesannya lebih nyampe lah ke anak muda. Ya, sekian dari saya. Terima kasih ya Kak. Ya oke, saya Oke, Pan, nyambungin dari pertanyaannya Septian, mungkin contohnya kayak Pak Erick Thohir ya. ya Pak Ya Erick kan Thohir. konten-kontennya tuh bahkan yang kayak waktu lagi rame McD yang BTS, dia sampai bikin konten kayak gitu. Iya, Iya. dan itu pasti ada timnya tuh. Tim, entah itu tim dari kementerian, entah itu tim dari pribadinya Dari Pak Erick Thohir lah ya. iya, Tapi betul. feeling gua sih ada irisan itu. Iya. Kan beliau pasti ada arah ke 2024. Jadi Iya, jadi emang konten-konten itu ya harus anak muda banget Pasti, gitu. iya. Bahkan kemarin yang lagi rame tuh di SCBD kan, tahu istilah SCBD kan? Citayam. Citayam termasuk Bojong D-nya Depok. nih. Nah iya gue Depoknya nih. Itu kan sampai Pak Anies ngikut nongkrong sama mereka gitu kan. Jadi emang kayaknya Iya. pemerintahan tuh ya berusaha dekat banget sama anak-anak muda ya. Ya, secara komunikasi memang arahnya ke situ. Peluang banget gitu ya. Casual. Makanya kemarin kan yang terpilih juga presiden yang bawaannya casual. Oh iya. Ada ini nah, ada perubahan dari 2014 ke bawah terus sini tuh karena era medsos ya. Ini nggak tahu nih, bisa lebih panjang lagi nih gue jelasin. Nggak apa-apa, tambahin dikit. Kalau Pak SBY itu kan kalau di ilmu komunikasi istilahnya
high context communication, Pak. High context communication tuh ngomongnya itu rapi, diatur, oke. gitu ya, berwibawa. Ya, Era sebelum medsos populer, ya, gaya kayak gitu yang diterima. Tapi setelah masuk Facebook populer, Ya, Instagram populer, konten itu kan berubah. Ya, Orang lebih suka konten yang menarik, casual, otentik, ada keterikatan dengan konstituennya. Makanya cenderung yang lebih populer adalah pemimpin yang gayanya merakyat, casual, Oke, gitu. oke, oke. Kira-kira gitu. sampai masuk gorong-gorong. Masuk gorong-gorong, ya Iya, macam-macam lah bener ya. usahanya. Usahanya untuk gimana caranya. Sekarang juga ya banyak, bukan Pak Erik aja, banyak juga yang kerja di pemerintahan tuh gimana caranya merangkul anak-anak muda dibikin konten yang sangat kekinian banget gitu ya. Ya, caranya gitu. Peluang banget ya buat teman-teman yang masih pada muda, mungkin bisa setelah lulus SMK mungkin ya, atau lulus kuliah. Coba aja kayak lu tadi nekat aja ngelamar sebagai relawan. Siapa tahu 2000 berapa kan ada yang mau nyalonin wali kota, kayak nyalonin DPRD atau apa kan. Saya mau jadi ini Relawannya ya. bantu, karena kan gue yakin caleg atau calon kepala daerah atau caleg itu ya, gue yakin sebagian besar belum punya tim konten yang handal gitu. Nah, itu juga bisa jadi peluang. Atau dinas-dinas di daerah sini juga. Iya, mantep dah. Oke Devan, thank you nih udah Sip, sharing-sharing nih. sama-sama. Dunianya agak beda nih sama gua nih. Dunia lu lumayan Tapi serius. yang mempertemukan kita dunia yang sama. Oh, dunia yang sama ya, di weddingan ya. Mudah-mudahan sharing-sharingnya tadi nih buat teman-teman PKL di sini dan juga yang nontonin tuh ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Saya Faisal Latif dengan Fanda. Oke, ciao guys.